Selamat hari Minggu. Ada Selamat hari Andi Minggu. kemarin datang. Hai Andi. Selamat hari Minggu semuanya. Yuk, kita mulai. Terlalu banyak. Oke teman-teman, selamat pagi teman-teman. Selamat datang lagi di Kebaktian Remaja bulan Agustus ini, tanggal 22 Agustus. Nah teman-teman, sebelum kita memulai ibadah pada minggu ini, yuk kita singkirkan mungkin benda apapun, handphone atau segala distraksi yang mungkin akan mengganggu kita selama kebaktian, dan mari kita cari posisi yang nyaman aja supaya kita bisa menikmati ibadah pada minggu ini. Oke, sudah. Tema kebaktian minggu kita hari ini adalah hidup bebas, bukan hidup semauku. Nah, tema ini menarik ya teman-teman, karena sudah 5 hari setelah kita memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia, itu tanggal 17 Agustus, yang bagi saya mengingatkan kita bahwa kita ini juga sudah dimerdekakan oleh Kristus itu sendiri ya, saat Yesus mau datang ke dunia untuk memerdekakan kita. Nah, bicara tentang dimerdekakan oleh Kristus, saya jadi ingat sebuah cerita kita pada Yohanes 3 ayat 8, Yohanes 8 ayat 30 sampai 59. Apakah teman-teman ada yang tahu saat itu Yesus sedang apa? Cerita tentang apa? Teman-teman boleh buka kitabnya sebentar. Ada yang mau cerita? Yohanes 8 ayat 30 sampai 59. Sedikit aja. Ada yang ingin menyikatkan mungkin ceritanya tentang apa? Atau mau ditunjuk? Oke, William mungkin cerita dong, apa sih yang
cerita di Yohanes 8 ayat 30 sampai 59. Ceritanya ya. Iya, singkatnya aja ya. Perikopnya sih kebenaran yang memerdekakan ya. Jadi itu cerita isinya. Ngomongin soal kalau Yesus itu dia ngomong ke hamba-hamba dosa. Dia bilang kalau aku berkata kepadamu sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa, dan hamba tidak tetap tinggal dalam rumah, tapi anak tetap tinggal di dalam rumah. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Iya teman-teman, jadi itu ada suatu tempat di mana mereka itu juga memamerkan bahwa mereka adalah keturunan Abraham, di mana mereka menyebutkan bahwa mereka memang sudah merdeka dari dunia gitu. Tapi Yesus membantah bahwa mereka itu adalah hamba-hamba dosa, mereka itu adalah hamba-hamba iblis begitu. Tapi Yesus sendiri berkata bahwa jika percaya pada anak manusia, maka kebenaran itu akan dimerdekakan, gitu teman-teman. Jadi intinya sih kurang lebih seperti itu ya. Jadi bagaimana kita dimerdekakan oleh kebenaran hidup, yaitu Tuhan Yesus sendiri. Maka dari itu teman-teman, pada pembukaan hari ini mari kita menyanyikan lagu Segala Puji Syukur. Oke teman-teman, kebaktian ini berlangsung dalam pertolongan Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera beserta teman-teman. Dan sertamu juga. Nah teman-teman, walaupun kita sudah dimerdekakan oleh Tuhan sendiri, namun seringkali kita sebagai manusia itu jatuh dalam dosa ya, baik dosa yang sengaja
maupun yang tidak disengajai ya dalam hidup kita. Namun Tuhan tetap mengasihi kita bagi orang yang rendah hati dan mau mengakui segala dosa-dosanya dalam hidupnya begitu. Mari teman-teman, kita mau ajak kalian untuk menundukkan kepala kalian. Kita mau merenungi dosa-dosa kita masing-masing, mengakui segala dosa kita selama hidup, selama minggu ini, bulan ini, tahun ini, bahkan selama kehidupan kita, sambil kita mau menyanyikan lagu Sejauh Timur dari Barat. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku.
Mari teman-teman kita berdoa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih hamba-Mu ini, kami manusia yang rapuh, yang selalu seringkali jatuh ke dalam dosa, walaupun kami sebagai manusia sudah dimerdekakan oleh darah dan kebenaran-Mu sendiri, namun seringkali kami menjadi hamba dosa kembali, Bapak. Kamu mengampuni dosa dan kesalahan kami, Bapak, kembali, sehingga kami bisa kembali menjadi manusia yang dimerdekakan oleh kebenaran itu sendiri, Bapak. Dan bantu kami untuk bisa menjaga title atau title kemerdekaan itu dalam hidup kami, sehingga kami bisa membagikan kemerdekaan ini, kemerdekaan darah dan kebenaran ini bisa dibagikan kepada orang lain, Bapak. Kami memberkati saya, Bapak, kebaktian ini selanjutnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Oke, berita anugerah kita diambil dari Roma 6 ayat 22. Roma 6 ayat 22. Apakah teman-teman ada yang sudah menemukannya dan ingin membacakannya buat kita semua? Ayo, ada yang mau? Atau seperti biasa, budaya KR yang ingin ditunjuk? Oke, saya tunjuk aja ya. Mungkin Bagda boleh baca Roma 6 ayat 22. Roma 6 ayat 22. Thank you, Kak. Tetapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan, dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Oke, thank you, Magda. Thank you, kau udah share screen juga. Nah, teman-teman, setelah kita mengakui dosa kita, maka Tuhan akan mengampuni dosa kita. Nah, sehingga kita kembali menjadi manusia yang diberikan oleh Tuhan, dan sehingga kita layak untuk menjadi atau dipanggil sebagai anak-anaknya begitu. Nah, tema hari ini kan hidup bebas, tidak hidup semauku. Nah, kira-kira apa sih yang akan dibahas dalam tema ini yang akan nanti dibawakan oleh Ko Julius? Apakah hidup setelah kita dimerdekakan oleh Kristus, apakah kita boleh hidup sebebas atau sebebas-bebasnya atau semaunya kita begitu? Nah, sebelum kita masuk ke dalam firman, mari kita mempersiapkan hati kita dan mari kita menyanyikan lagu Firman Jadi Manusia. Firman jadi manusia, diam di antara kita. Ada hidup terang bagi manusia, Engkau datang bagi kepunyaanmu. Yesus, Kaulah juru selamatku.
kepada Ko Julius waktu dan tempat dipersilakan. Oke, mari kita berdoa terlebih dahulu ya. Tuhan, pimpin kami Tuhan untuk menerima firman-Mu, untuk menerima setiap kata-kata yang disampaikan oleh hamba-Mu ini Tuhan. Biarlah Engkau boleh berucap dari setiap kata-kata yang keluar dari hamba-Mu ini Tuhan menjadi pedoman, menjadi berkat untuk setiap orang mendengarkannya Tuhan. Biarlah Kau berikan kami kerendahan hati untuk kami boleh menerima, memahami Tuhan. Dan biarlah kami boleh dibukakan hati kami Tuhan jika ada setiap teguran yang boleh kami terima Tuhan. Namun Tuhan, biarlah firman ini boleh meneguhkan kami dan menguatkan hidup kami. Biarlah kami juga boleh menjalani hidup kami sesuai dengan panduan firman-Mu Tuhan. Kau pimpin Bapa dalam ibadah ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Amin. Oke. Selamat siang semuanya. Yang Pagi. Ini masih pagi kok. Ya. Masih jam 9 di jam komputer saya. Oke guys, gimana kabarnya semua? Apakah kemarin ada yang 17-an, masih ada yang upacara? Di sini siapa yang masih sekolah ya? SMA, yang masih SMA atau SMP SMA? Yang masih, yang udah kuliah, udah kerja, nggak usah ngaku-ngaku ya. Oh, ada Randy, ada Daniel. Nah, Randy. Ya. Kalau kayak gini biasa kan sekolah, kalau 17 kan biasa ada upacara. Kalau kayak gini sekarang ada upacara online gak sih, virtual gitu? Ada yang ngelaksanain, ada yang kagak. Oh, sekolah kamu gimana? Sekolah saya enggak. Oh, enggak. Di sini ada gak yang masih apa namanya upacara virtual? Saya penasaran nih soalnya. Soalnya terakhir saya upacara 17-an itu berapa tahun yang lalu ya? 2008 terakhir. Berapa tahun lalu tuh? 13 tahun lalu. Ya ampun, udah berasa ya. 13 tahun lalu. Upacara lewat mimpi dianggap virtual satu kok. Bebas Erik, mau anggapnya kayak gimana? Oke. Okay. Guys, saya mau nanya nih guys. Kalau kalian boleh pilih ya. Ini saya mau ngomong soal tanya dulu deh. Tangan kiri itu pilihan pertama, tangan kanan pilihan kedua ya. Yang buka kamera, makanya buka kamera dong, buka kamera biar saya bisa ngeliat nih ya. Coba buka kamera. Makin banyak buka kamera makin bisa. Atau enggak, oh gampang lihat di komen, jawabnya di komen aja ya, jawab di komen ya sekalian ya. Saya tanya kalian, milih bangun pagi atau milih bangun siang? Ayo kasih jawaban. Yang pilih bangun pagi tangan kanan, yang bangun siang tangan kiri. Widih, luar biasa semua. Ini biasa yang jawabnya pagi, ini biasa anak-anak masih sekolah nih, yang udah siang mah, yang udah kuliah atau enggak yang udah kerja. Odi siang, siapa lagi yang siang? Olin, Kiki siang. Oh ada yang siang juga. Oke, tergantung sanggupnya bangun jam berapa ya. Maunya siang tapi harus bangun pagi. Amel, oke. Rek, pagi karena dibangunin. Oke, good. Kalau pagi hari lebih panjang kok, bener juga sih. Siang karena malamnya di squat. Oh, oke. Lanjut. Milih makan enak atau milih makan sehat? Kalau disuruh milih nih akhirnya ya, milih makan enak atau makan sehat? Enak, sehat. Ada yang sehat, ada yang enak. Makan enak. Bodoh amat tuh kolesterol darah tinggi ya, yang penting enak. Karbohidrat, makan nasi, Indomie pakai nasi, pakai kentang goreng. Pokoknya yang penting enak dulu ya. Sehat urusan belakangan, enak dan sehat. Ini kan saya nanya, kalau boleh milih. Oke, pertanyaan ketiga. Nih ya, ini biasa terjadi nih di masa pandemi ini. Milih rebahan atau bantu beres-beres rumah? Milih rebahan atau beres-beres rumah? Jujur aja udah nggak apa-apa sini mah. Kita fair-fair aja biar tahu. Feby mau ketawa aja Feby, nggak usah tahan-tahan itu mulut sampai beberes kalau disuruh-suruh. Oke. Terima kasih atas kejujuran dan pertanyaan terakhir. Milih belajar atau main game?
Saya nggak main game kok, saya nge-tiktokan. Ya, pilihannya sama deh kok gitu, milih belajar atau tiktokan, atau youtubean, atau instagraman. Ini jawaban Odi bijak sekali ya, kadang belajar, kadang main game. Tapi kalau saat itu suruh milih lagi, waktu itu lagi milih belajar atau milih main game. Oke, thank you atas jawaban semuanya. Ya, paham. Udah cukup. Hidup bebas, bukan hidup semauku. Ini tema yang sangat common ketika membahas soal kemerdekaan ya. Kalau kemerdekaan nggak jauh-jauh temanya soal hidup bebas, bukan hidup semauku. Hidup bebas, bukan hidup semauku. Semua orang juga tahu hidup bebas, tapi hidup semauku yang dimaksud apa? Namun yang mau saya angkat di sini adalah soal pilihan. Life is a choice. Hidup adalah pilihan. Kita bisa berhak memilih. Ketika Tuhan pertama kali memberikan manusia yang pertama itu Adam, dia memberikan kepada manusia, membedakan dengan makhluk ciptaan yang lain adalah manusia diberikan free will, yaitu kehendak bebas untuk memilih. Ya. Nah, ketika kalian tadi diperhadapkan dengan pilihan, kalian, saya mau nanya sama kalian sekarang, jawab itu lagi. Kalian kalau memilih, kalian mau menjadi anak-anak kebanggaan Allah atau menjadi anak kesayangan dunia? Yang maksud dunia adalah anak-anak yang terjerat di dalam dosa. Mana yang mau kalian pilih? Anak kesayangan Allah atau anak kesayangan dunia? Mana yang mau kalian pilih? Anak-anak kesayangan dunia lah, hidup bebas, hidup cuma sekali. You only live once. Mau ngapain bebas, nggak ada yang ngatur-atur, nggak ada batasan-batasan, enak. Mana yang mau dipilih jadinya? Ada yang jawab kesayangan Allah. Wow, ini luar biasa sekali. Anak dunia. Oke, nggak apa-apa. Saya pengen tahu pendapat masing-masing. Giliran gini jawabannya pada lama ya. Mikir ya, berat ya. Serba salah ya. Apakah nanti kita bahas ya, apakah anak Allah bukan berarti tidak bebas di dunia? Kalau anak sebagian besar menjawab anak kesayangan Allah, oleh karena itu khotbah kita berhenti pada sini saja karena teman-teman sudah paham konsep secara keseluruhan. Pesan yang mau saya sampaikan juga sudah nyampe. Oleh karena itu saya kembalikan kepada liturgos kita. Rian, silahkan kembali Rian. Nggak gitu. Oke guys, hidup adalah pilihan. Apakah anak-anak Allah bukan berarti tidak memiliki kebebasan di dalam dunia? Namun kebebasan seperti apa yang kita masih pegang, namun tidak menjadi sama seperti anak-anak dunia pada umumnya yang memiliki punya prinsip. Saya bahkan kalau suka was-was ketika orang punya prinsip yang universal, mereka melakukan sebebas-bebas ya. Bahkan orang yang mengumandangkan itu karena dia mengumandangkan, karena orang yang mengeluarkan kata pertama kali YOLO itu backgroundnya adalah dia hidup karena dia pengen kehidupan bebas, kehidupan malam, narkoba, mabok, seks bebas dan kawan-kawan. Apakah kalian mau mengikuti jalur-jalur seperti itu ya? Life is choice. Hidup adalah pilihan. Oleh karena itu sebagai pembuka saya pengen ngajak kita semua dulu buka dari 1 Petrus 2 ayat 16. Ini udah saya bukakan buat kita semua, namun saya minta satu orang untuk bacain buat kita semua. Saya menghargai orang yang sudah buka kamera. Oleh karena itu saya minta bacain untuk yang belum buka kamera. Langsung pada buka kamera ya. Francis kali bisa mendengar? Halo Francis kali. Ya, langsung pada nyalain kamera, giliran suruh baca ayat doang ya. Tenang. Angelika. Halo kok. Ya, bacain Angelika yang di setelah itu. 1 Petrus 2 ayat 16 ya? Ya, oh saya belum share screen ada tadi ya? Ya ampun, pantesan. Maaf. Nah, di slide tuh, udah. Masih share screen sih kok. Udah tuh, saya udah share screen tuh.
Oke, 1 Petrus 2 ayat 16. Hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka. Tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Oke. Itu ayat pertama dulu ya, pegang dulu ya. Soalnya ada mau baca diberikan oleh tim kebaktian 2 ayat. Selanjutnya di sini ada tadi cowok cewek, sekarang cowok. Ruben, are you there? Oke. Boleh bacain buat kita semua Ruben, Roma 6 ayat 18. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Oke, meskipun sama-sama saya tetap bisa dengar ya Ruben yang ngomong. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba dari menjadi hamba kebenaran. Yang tadi adalah kamu telah dimerdekakan dari hiduplah sebagai orang yang merdeka. Saya ketutup hama webcam ya kata-katanya. Hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka, tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Ini kita akan bahas ya 2 ayat ini. Sebelumnya saya mau mengucapkan kepada kita semua, mari kita semua kan berikan aplaus buat bangsa kita untuk 76 tahun perjuangan bangsa Indonesia melawan penjajah dan mendapatkan kemerdekaan Indonesia. Selamat buat kita semua, karena kita adalah bangsa Indonesia, kita adalah menjadi warga negara Indonesia, berarti kita juga menjadi patut merayakan, kita senang karena kita menjadi bagian dari kemerdekaan itu sendiri. Guys, berbicara mengenai kemerdekaan, ini menarik sekali. Biasa orang topik yang bahas soal kemerdekaan ya nggak jauh-jauh dari tadi ya, hidup bebas bukan hidup semauku. Tapi guys, ketika kalian tadi mau milih menjadi seorang anak-anak kesayangan Allah, kita perlu pahami dulu soal arti kemerdekaan. Tadi ayatnya juga ngomong soal kemerdekaan. Kita perlu ngerti dulu nih, kemerdekaan itu apa sebenarnya. Kalau merdeka menurut KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, artinya dari kemerdekaan adalah bebas dari perhambaan, penjajahan, dan sebagainya. Berdiri sendiri. Nah, itu persamaannya ya, sama-sama merdeka, sama-sama artinya sama. Nama yang membedakan kemerdekaan bangsa Indonesia dengan kemerdekaan orang Kristen adalah kemerdekaan bangsa Indonesia itu diperjuangkan dengan kekuatan seluruh penduduk bangsa Indonesia. Ada waktu di masa-masa perebutan kemerdekaan Indonesia ada yang ikut? Di sini ada yang ikut? Nggak ada yang ikut. Ada yang Olin ikut, luar biasa Olin. Kamu berapa Olin? Atau kamu Wonder Woman? Nggak pernah tua-tua. Di sini siapa yang pernah mendengar cerita dari kakek neneknya mereka menjadi salah satu pejuang bangsa Indonesia waktu mau merebut kemerdekaan? Ada yang pernah mendengar dari neneknya atau kakeknya? Biasanya ini generasi buyut. Ada yang dengar dari buyutnya atau dari neneknya atau kakek kalian cerita buyut kalian dulu pernah menjadi bagian? Oke, thank you. Sejujurnya saya suka banget sama negara Jepang, saya suka sekali sama budaya Jepang. Di sini siapa yang suka Jepang juga? Jepang-Jepangan. Kayaknya Korea ini, kayaknya anak-anak. Feby, kamu di mana? Jepang atau Korea, Feby? Kalau secara budaya atau film atau apapun itu. Feby Jayali. Pepatik. Suka Jepang nggak? Korea. Iya. Yeah. Kalau milih Jepang atau Korea, Feby? Korea. Korea. Makanya stylenya mirip-mirip kayak Korea ya. Enggak kok. Asik. Saya kalau jujur ngomong saya akan pilih Jepang. Saya suka makanannya, saya suka budaya, saya suka karakter, cara ngomongnya aja unik banget ya. Terus saya suka film-filmnya. Jujurnya saya suka anime. Bodoh amat ya, saya udah umur berapapun saya masih suka anime. Saya melihat di belakang Rian itu adalah salah satu poster anime juga. Pasti Rian juga suka anime. Tapi kalau saya ngomong Jepang ke nenek saya, nenek dari mama saya, ya itu saya nggak akan berani ngomong. Kenapa? Karena nenek saya hidup yatim karena dulu papanya alias buyut saya dipenggal sama orang Jepang. Menjadi pekerja di pemerintahan, buyut saya dipenggal, disaksikan oleh keluarganya, oleh penjajah Jepang saat itu. Jadi kalau keluarga kami ngomongin soal Jepang nggak akan pernah berani di depan nenek saya. Meskipun nenek saya
dia tidak sadar kalau mobil-mobil yang kita gunakan adalah mobil dari Jepang, semua buatan Jepang ya, biarin aja ya. Dia udah 83 tahun udah nggak sadar kalau itu mobil buatan Jepang. Dia nggak bisa bedain juga, yang penting nyaman, enak gitu ya. Namun itu menjadi satu cerita yang selalu diceritakan kepada generasi ke generasi di keluarga kami, di keluarga mama saya, bahwa dulu saya menjadi salah satu juga orang yang memperjuangkan Indonesia dan memberontak untuk Jepang karena dia nggak mau diperbudak oleh Jepang. Yang pilihannya ya mati. Oleh karena itu bangsa Indonesia juga pasti saya yakin nggak cuma buyut saya, tapi banyak bangsa Indonesia yang nggak mau dijajah terus-terusan. Akhirnya mereka berjuang dan akhirnya 17 Agustus 1945 kita semua tahu bahwa teks proklamasi dikumandangkan dan semua bangsa, seluruh penduduk bangsa Indonesia merayakan pertama kalinya Indonesia bebas dari penjajah. Namun sebagai orang Kristen kita berbeda. Perjuangan bangsa Indonesia itu diperjuangkan oleh seluruh penduduk Indonesia. Namun kemerdekaan kemerdekaan orang-orang percaya, orang-orang Kristen itu bukan diperjuangkan, namun diberikan oleh kematian Yesus Kristus. Karena seberapapun besar kita berjuang melawan dosa, kita akan tidak pernah bisa lepas dari ikatan dosa. Hanya kematian Yesus, hanya Yesus sendiri yang mampu menarik kita dari belenggu dosa. Itulah arti kemerdekaan, guys. Oleh karena itu, prinsip pertama mengenai kemerdekaan itu adalah kebebasan kita. Itu adalah pemberian Allah. Pemberian bukannya atas usaha kita. Jadi barang siapa yang hidup di dalamnya, hanya mereka lah yang mendapatkan kemerdekaan itu. Nah, berbicara mengenai pilihan tadi, soal pilihan, saya mau mengambil, kalau teman-teman sadar dari dua ayat ini, apa persamaan, apa kata-kata apa saja yang sama dari dua ayat ini? Boleh bantu gak? Sebut aja Mando, boleh nyalain mic Mando. Mando, boleh nyalain mic? Oke. Coba lihat ayat ini dan ayat ini. Kata apa yang sama? Ada kata yang sama gak? Aku mau main yuk. Ada kata yang sama gak dari dua ayat yang ditampilkan di slide ini? Merdeka aku. Hah? Merdeka, apa lagi? Merdeka. Skip. Thank you. Tadi si Mando udah ketemu kata merdeka. Erik, ketemu kata apa lagi Erik yang sama Erik dari dua ayat ini Erik? Hamba. Yes, thank you sekali. Kalau kemerdekaan sudah kita bahas. Sekarang yang saya bahas adalah kata hamba. Guys, hamba zamannya dulu, jangan disamain hamba zaman sekarang. Hamba zaman sekarang atau misalnya kita katakan budak atau segala macam, itu punya banyak kebebasan. Di TikTok aja itu banyak berseliweran pembantu rumah tangga yang mereka bisa bebas TikTokan, bebas Instagraman ya. Jangan bayangkan zaman dulu mereka punya kebebasan seperti itu. Hamba zaman dulu itu nggak punya sama sekali kekuatan sama sekali. Dan bahkan mereka tuh kayak barang dagangan yang lu bisa dipakai sama siapapun, lu bisa dioper. Mungkin teman-teman ingat kejadian soal Yusuf. Yusuf udah contoh paling gampang kalau teman-teman mau cari contoh nggak hamba ya. Dia dibeli sama orang Mesir, terus orang Mesir jual ke orang Arab, terus dia jual ke bangsa Mesir. Orang Mesir beli dia dan Yusuf udah nggak punya kekuatan sama sekali. Dia harus melakukan apa yang diminta oleh tuannya. Dan ketika dia diminta tuannya, dia udah sama sekali nggak punya tenaga. Dia namanya hamba itu bebas diperjualbelikan dan nggak punya kekuatan sama sekali. Mau bahkan ya kalau istilahnya tuh dia sampai mau buang air besar dan kecil aja itu dia nggak punya kekuatan untuk dia menentukan. Sampai tuan yang ngomong boleh baru dia boleh pergi untuk buang air. Dan itulah hamba. Dan ketika kita ngomong hamba dosa, itulah yang terjadi. Hamba dosa itu kita bebas, kita tidak punya kekuatan sama sekali atas dosa. Kayaknya kelihatannya melakukannya enak, tapi kita terjerat.
Dan yang Tuhan bilang ketika kita sudah dimerdekakan, kita menjadi hamba Allah. Nah, bedanya apa dari hamba Allah dan dengan hamba yang zaman dulu? Hamba Allah, kita tuh menjadi kepunyaannya Allah. Tuhan tidak lagi mengekang kita, namun yang membedakan adalah kita tidak lagi terjerat dalam dosa. Kita punya kebebasan. Tuhan memberikan kebebasan pada kita. Seperti pada awalnya ketika manusia diciptakan, Tuhan beri kebebasan. Lu bebas mau ngelakuin apapun. Lu bebas mau ngelakuin apapun. Dan lu nggak terjerat lagi dalam dosa. Kemerdekaan seperti itu yang Tuhan berikan ketika Tuhan mati di kayu salib. Namun teman-teman, ketika kita diberikan kebebasan itu, kebebasan seperti apa yang diberikan sama kita? Ini menjadi pertanyaan buat khotbah pada hari ini kan. Teman-teman tahu kemarin ini menjadi momen spektakuler bangsa Indonesia karena satu-satunya medali emas di Olimpiade Tokyo 2020 ini disumbangkan oleh dua anak bangsa, satu Gracia Poli, satu Apriani Rahayu. Gracia Poli dan Apriani Rahayu menjadi satu-satunya yang mendapatkan medali emas untuk bangsa Indonesia, dan mereka juga mencetak sejarah pertama kali ketika mereka mendapatkan medali emas untuk ganda putri bulu tangkis. Karena seumur-umur Indonesia nggak pernah dapat medali emas di ganda putri di Olimpiade, dan mereka dapat pertama kalinya. Namun yang saya mau bahas di sini bukan soal medali emasnya, bukan soal Olimpiadenya. Mereka bangga sekali ketika mereka bisa membawakan medali emas. Tahu hadiah yang mereka dapatkan berapa duit? Rick, berapa duit, Rick? Banyak dah kok, yang penting duit saya nggak nyampe kok. Jangan sedih juga, Rick. Lu mah belum apa-apa udah langsung nyambungin sama sendiri ya. Ada yang tahu nggak si Gracia Poli sama Apriani Rahayu dapat berapa duit? 5,5 M. 5,5 M, betul sekali. Dia memberikan yang terbaik untuk bangsa Indonesia, dan bangsa Indonesia juga memberikan hadiah kepada mereka. Namun terpenting itu adalah kebanggaan yang mereka dapatkan. Nah, mereka bisa dapat hadiah emas karena apa sih? Karena ada pertandingan ya, ada pertandingan, bisa tahun pertandingan karena ada apa? Di 2 Timotius 2 ayat 5 ngomong seorang olahragawan hanya mendapatkan mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. Guys, ketika kalian mau hidup semaunya atau hidup sebebasnya, boleh. Namun ketika kita mau mendapatkan mahkota kemuliaan Allah, tadi kita sadar bahwa kemerdekaan kita adalah diberikan oleh Allah, namun kita juga diberikan kebebasan untuk melakukan segala sesuatu. Namun ketika kita mau menjadi anak-anak kesayangan Allah, apakah tidak ada batasan? Apakah tidak ada aturan? Ketika kita mau mendapatkan mahkota itu, kita hidup bebas, nggak masalah. Namun apa jadinya kalau kehidupan itu tidak ada aturan? Apa jadinya hidup nggak ada aturan? Gimana ceritanya bisa dapat medali emas? Ya jelas, karena dia mengalahkan 2 ronde dengan pengerolehan poin minimal 21 poin dengan lapangan yang sudah ditentukan, batasan-batasannya baru ketahuan dia juara 1. Dalam kehidupan kita batasan-batasannya apa? Apa sih batasan-batasan kita sebagai orang-orang percaya? Kita hidup bebas boleh gak? Boleh. Tapi hidup bebas yang seperti apa? Makan bebas boleh gak? Boleh. Tapi makannya seperti apa? Ngomong apa aja boleh gak? Boleh. Tapi ngomong yang seperti apa? Yang saya mau bahas di sini, salah satu batasan yang paling gampang adalah ketika teman-teman mau berkata-kata, ketika teman-teman mau makan, ketika teman-teman mau ngelakuin apapun, sebagai anak-anak Tuhan, kita bebas mau ngelakuin apapun. Namun menjadi batasan adalah ini. Kebebasan apa yang kamu pakai untuk kemuliaan Allah? Apakah dengan apa yang kamu lakukan itu memuliakan Allah? You bebas mau ngelakuin apapun. Hidup adalah pilihan lu. Tapi ketika kamu melakukan sesuatu, apakah yang kamu lakukan itu memuliakan Allah?
Ketika kamu sebagai seorang pelajar, kamu tahu kamu punya tugas untuk belajar. Orang tua kamu sudah memberikan kamu pendidikan yang terbaik. Orang tua kamu sudah berjuang begitu rupa untuk membiayai kamu sekolah. Ketika di sekolah udah mulai sekolah, meskipun sekolah online, lagi baru bangun mager gitu ya, pasti milih kan, saya mau bangun pagi atau bangun siang, saya akan bangun ikut sekolah online dengan sungguh-sungguh atau enggak. Nah sekarang nanya, ketika saya bangun pagi, saya memuliakan Allah kan? Orang tua saya jelas udah nggak seneng kalau saya bangun siang, saya telat sekolah. Meskipun sekolahnya online, orang tua mungkin waktu saya sekolah online, orang tua mungkin lagi di luar, nggak pantengin saya sekolah online. Ketika kita melakukan sesuatu, kayak kadang kita berasa ini terjadi pas saya juga remaja kok. Paling sederhana, gampang banget ini ya. Yang punya kendaraan, naik motor, yang cowok ya, naik motor lihat lampu merah, sepi nih jalanan, ya. Siapa yang pernah pulang dari gereja itu di atas jam 9 malam? Ada yang pernah gak? Angkat tangan boleh. Yang naik motor pasti tahu nih, di lampu merah jembatan 5, tahu kan betapa sepinya di atas jam 9, bener gak? Kiri kanan kiri kanan kiri kanan kiri. Iya, lihat lampu merah nih. Ini lampu merah masih lama nih, apalagi dari arah perniagaan ke arah ke arah Angke. Itu godaan gede banget. Dan pos polisi kelihatan sebelah kanan. Dan biasa orang polisi biasa suka nilang juga kelihatan biasa posisi di mana. Jadi sering godaan apa? Ini terobos atau enggak nih? Kosong banget. Kalau kita mau hidup bebas saja, terobos saja. Tapi ingat, setiap hal yang kita lakukan pasti akan mempunyai pengaruh di belakangnya. Nah, ketika you diperhadapkan seperti itu, mau terobos saja. Ketika terobos, nanya gak sih sebenarnya memuliakan Allah gak? Namun yang sering jadi dilema adalah banyak orang melakukan kebenaran, banyak orang melakukan hal yang baik ketika ada yang memperhatikan. Namun ketika tidak ada yang memperhatikan sama sekali, itulah diuji yang kita lakukan. Sekarang kita melakukan berasa, wah aman nih, aman. Tapi lupa bahwa kita adalah orang-orang yang telah dimerdekakan Kristus. Lupa kalau ngelihat ke atas bahwa ada Tuhan yang memandang kita, ada Tuhan yang melihat, memperhatikan kita setiap apa yang kita lakukan. Oleh karena itu, refleksi pertama dari kemerdekaan, kebebasan yang kita lakukan adalah apakah kebebasan yang kita lakukan itu memuliakan Allah atau enggak. Ketika tadi bangun pagi, kalau anak-anak yang memilih bahwa kita sadar orang-orang yang dimerdekakan oleh Kristus, kita akan milih bahwa saya akan bertanggung jawab dengan segala yang saya punya. Saya bangun pagi, saya akan siap-siap, termasuk kayak hari ini ibadah jam 9 pagi. Kalau teman-teman tahu kebaktian KR itu jam 9 pagi, teman-teman melakukan yang terbaik bukan untuk kemuliaan diri, tapi untuk kemuliaan Allah. Teman-teman bangun pagi siap-siap, dan akhirnya teman-teman siap dengan ibadah. Jadi apakah kebebasan yang kalian lakukan itu memuliakan Allah atau enggak? Tahu kurang gampang dari mana? Dunia itu udah punya aturan. Contoh sederhana ya, dunia itu udah punya aturan. Kalau misalnya lampu merah itu tujuannya berhenti, kuning itu hati-hati, hijau baru jalan, ya udah lakuin itu dulu. Pemerintahan dunia itu menjadi salah satu contoh wakil Allah, menjadi salah satu boundaries yang paling gampang. Jangan sampai ada omongan di luar, ngakunya orang Kristen, lampu merah aja diterobos, ngakunya orang Kristen, ulangan aja nyontek, ngakunya orang Kristen. Jangan sampai kedengaran kata-kata gitu. Gak enak banget. Kenapa? Saya pernah ngalamin. Saya ikut pembinaan, saya aktif di kebaktian remaja, saya aktif di persekutuan Kristen, saya sekolah di sekolah negeri di kawasan Kemanggisan. Sekolah negeri di kawasan Kemanggisan, mungkin yang anak binus mungkin tahu itu ada satu sekolah. Gedungnya sekarang kayak masih sampai sekarang kayaknya masih gedung warna hijau. SMA Negeri 78. Saya sekolah, guru saya paling gak suka pelajaran ekonomi, geografi, sejarah, sosiologi. Bukan saya lemah dalam hal hafalan, cuman saya nggak suka aja. Bukannya nggak bisa, saya nggak suka aja.
Yang menarik adalah guru saya juga tahu saya aktif di persekutuan Kristen. Wes, Julius aktif di gereja juga. Namun yang menjadikan adalah saya itu saya tidak bodoh sebenarnya, saya sadar. Asik. Bukan sombong ya, bukan sombong. Saya sadar. Saya nggak bodoh-bodoh banget gitu maksudnya. Saya nggak bodoh-bodoh banget. Saya masih bisa mikir. Cuman nggak tahu kenapa saya nggak pernah mau belajar. Jadi apalagi pelajaran yang udah nggak saya suka, saya nggak bakal belajar. Nah, saya ceritanya mau bertobat. Saya nggak mau lagi nyontek sama teman-teman saya. Saya nggak mau dianggap sebagai saya orang yang nyontek sama teman-teman saya. Oleh karena itu saya menyontek dengan cara saya sendiri. Ini bodoh karena memang saya udah bertobat tapi bertobat setengah-setengah. Saya menyontek sama diri saya sendiri. Saya siapkan. Saya udah tahu ini ulangan dari halaman segini sampai segini. Saya siapin udah lipetan-lipetan di buku. Saya taruh bukunya di bawah kolong. Karena saya mungkin teman-teman kalau nonton TikTok pernah ada satu tren first time assassin ya, pembunuh yang pertama kali ceplungin bubuk ke air dicip sendiri. Nah saya begitu waktu zaman SMA kelas saya 1 SMA saya pertama kali pengalaman nyontek dengan upaya saya sendiri. Saya nggak mau menanya kepada teman-teman saya, gengsi lah ya. Saya orang Kristen, saya nggak bakal nanya sama teman-teman saya. Saya nyontek, siapin buku. Nah, saya karena nggak profesional, ini kertas ulangan, saya nunduk buat baca. Ya guru saya nyamperin di sebelah saya nggak sadar. Kertas diambil di depan teman-teman, dicoret, saya diusir kalau saya nggak diusir kalau saya disuruh duduk. Tapi bayangkan ya, saya tetap duduk, saya diperhatikan dengan teman-teman. Mukanya nggak enak banget dilihatin mereka. Saya ingat banget betapa malunya saya. Aduh, jelas. Di situ saya bukannya memuliakan Tuhan, saya mempermalukan sebagai saya anak Kristen, sebagai anak Allah. Namun dari momen itu menjadi tamparan buat saya bertobat. Apa yang saya alami seharusnya tidak perlu menjadi apa yang teman-teman perlu alami. Jangan sampai teman-teman mendapatkan tamparan-tamparan dari kehidupan teman-teman akhirnya membuat teman-teman bertobat. Kebebasan teman-teman dengan handphone menjadi pilihan teman-teman. Mau pakai handphone itu memuliakan Allah atau enggak? Teman-teman bebas mau pakai mau sosial media dan kawan-kawan. Teman-teman juga bebas. Ketika teman-teman diperhadapkan di share sama teman kalian lewat WA atau apapun, ketika akses itu sekarang pornografi itu gampang sekali. Pilihan ada di kalian. Life is a choice. Kalian bebas melakukan apapun. Tapi apakah apa yang kalian lakukan semaunya itu mendatangkan kemuliaan Allah? Ya. Poin kedua, hidup bebas atau hidup semaunya adalah ketika ngomong kemerdekaan. Kemerdekaan yang sesungguhnya adalah yang mendatangkan damai sejahtera. Kenapa bangsa Indonesia menginginkan kali kemerdekaan? Karena namanya dijajah itu nggak damai, hidup tuh nggak enak. Ya gak sih, lu mau ngelakuin apa, kamu mau ngelakuin apa tuh ditentang, mau ngelakuin apa nggak bisa. Salah dikit bunuh, salah dikit dipacu, dipecut, salah dikit diinin. Mau ngelakuin ini yang benar aja apa-apain nggak bisa. Itulah namanya dijajah. Dan dijajah oleh dosa itu nggak enak. Terutama tuh nggak damai. Emang ketika kalian buka pornografi, emang happy? Seneng banget nih. Ketika kalian nyontek, ketika kalian melakukan sesuatu yang kalian tahu sebenarnya itu nggak benar, tapi kalian tetap lakuin, emang happy? Bisa tersenyum? Enggak kan? Oleh karena itu, kebebasan yang kalian lakukan, yang kita lakukan, termasuk saya, apakah mendatangkan damai sejahtera? Oleh karena itu, kenapa ada batasnya? Kenapa ada aturannya? Semua itu, kita hidup di dunia itu ada aturan main. Termasuk menjadi orang Kristen itu kita punya aturan main, guys. Iya bebas mau ngelakuin apapun. Tapi ada batasnya. Ada batasnya. Batasnya itu apa? Yang pertama, firman Tuhan. Yang kedua, hukum-hukum di dunia. Yang ketiga, omongan mamamu. Ya, omongan mamamu itu menjadi wakil Allah loh, jangan salah. Tapi kadang meskipun ya, kadang ada omongan-omongan orang tua kita yang kadang menyakitkan ya. Tuh kan, makan kerupuk terus, minum es mulu, makannya batuk kan. Ya, kadang ada hal-hal yang mereka, kebenaran-kebenaran yang mereka ingin sampaikan biar kita sehat, cuman kadang penyampaiannya salah. Namun orang tua juga adalah wakil Allah. Itu menjadi batasan-batasan kita, ya. Jadi teman-teman mau seperti apapun mamamu ya, kau tetap bersuka cita ya. Karena kadang
ketika orang tua kita nggak ada, kita akan merindukan bagaimana mereka mengatur kehidupan kita. Kesannya orang tua kok melarang-larang ini tuh, orang tua kok kayak membatasi kita. Mereka ingin yang terbaik untuk anak-anaknya, sama seperti Allah kita yang menginginkan kehidupan yang terbaik untuk anak-anaknya selagi masih di dunia. Ketika anaknya hidup di dalam dunia, ketika mereka telah dimerdekakan, namun bukan berarti mereka bebas melakukan. Yang terpenting Allah menginginkan anak-anaknya hidup dalam damai sejahtera Allah. Seperti yang tadi ayat firman tadi di 1 Petrus itu zamannya beda sekali. Paulus mengingatkan di 1 Petrus itu karena apa? Karena waktu itu orang Kristen sedang lagi di 1 Petrus kok Paulus. Petrus mengingatkan bahwa orang Kristen saat itu sedang di apa istilahnya ya? Jadi sasaran empuk gitu loh. Jadi sasaran empuk orang-orang Israel, orang-orang bangsa Roma karena dianggap pembelot, dianggap pemberontak. Mereka tuh mengikut Kristus tuh nggak mau ikut aturan, nggak mau ikut ini itu. Mereka sesat. Makanya Petrus mengingatkan sekali lagi bahwa situlah tantangan hidup orang percaya. Kadang akan banyak sekali orang-orang yang mungkin menentang kehidupan kita. Udah lu gak usah sok suci dah. Sekali-sekali gak apa-apa careless. You only live once. Hati-hati ya sama kata-kata ajakan you only live once. Ketika malah karena hidupmu sekali, hiduplah menjadi pancaran berkat. Ya. Oleh karena itu, bagaimana sebagai anak-anak Allah kita bersikap? Kita bebas melakukan sesuatu, tapi hidup yang tidak semaunya. Pertama, kita mampu bertanggung jawab terhadap segala hal yang dipercayakan kepada kita. Kita mampu untuk mengendalikan diri. Kita mampu untuk berencana. Guys, saya ambil contoh paling sederhana ya. Di sini ada yang pernah makan buffet? Buffet pernah tahu lah ya, minimal ya pernah lihat orang-orang yang di buffet gitu ya. Saya sadar, saya juga salah satu orang yang merusak tatanan dunia. Asik bahasanya, tatanan dunia. Saya orang yang termasuk merusak apa namanya ya, kestabilan dunia. Aduh, bahasa lu kojol. Merusak tatanan dunia ya. Karena waktu masa-masa saya lagi masa pertumbuhan dari SMP ke SMA, masa kuliah, saya sadar betul ketika saya makan buffet, saya itu makan buffet itu artinya apa? Makan sebebas-bebasnya, lu mau ambil berapa banyak pun bebas, gak ada yang ngatur ya. Apalagi zaman dulu itu nggak ada aturan 100 gram. Kalau lewat dari 100 gram nggak dimakan, nggak bisa bakal didenda. Zaman dulu nggak ada batasan. Oleh karena itu ambil aja. Ambil daging, ambil sayur, udah kelar makan sama teman-teman yang lain, waduh sisa masih banyak, diapain nih guys? Cemplungin aja ke dalam itu rebusan. Atau enggak kalau yang gosong-gosong, yang daging-daging, yang panggang-panggang, taruh aja di pinggir-pinggir guys. Atau tutupin sama apa kek yang nggak kelihatan mahal sama yang lain. Itu yang kami lakukan. Makan sebebas mungkin. Jadi makan bukan semaunya jadinya, makan semalunya. Sampai lu malu ambil, ya udah itu batasan lu kadang. Tapi kadang banyak yang nggak tahu malu juga, ambil aja sampai akhirnya sadar, waduh, udah jadi daging mateng tapi nggak habis. Sedangkan kita tahu di luar sana banyak orang-orang yang membutuhkan makanan. Di situ kan akhirnya jadi pertimbangan kan. Ketika kalian sadar akhirnya, aduh nggak damai sejahtera sebenarnya. Dan akhirnya dari buffet kita sadar kalau you mau makan, hati-hati ketika kalau paling gampang tuh keluar kata ini loh, coba dulu dah ya, coba dulu dah,
Kalau udah keluar coba dulu dah. Coba sekali dulu. Nah, udah coba sekali itu tuh. Habis itu kebablasan. Habis coba sekali, habis itu berkali-kali. Akhirnya berkali-kali nggak cuma hal yang positif, tapi hal yang negatif juga kadang terjadi. Oleh karena itu, ketika kalian, saya ambil contoh kayak tadi Buffett, kalian mampu bertanggung jawab apapun yang kalian lakukan. Ketika kalian sudah melakukan sesuatu, konsekuensinya kalian udah harus siap. Dan kalian bertanggung jawab atas yang kalian lakukan. Ketika kalian makan, kalian bertanggung jawab. Ketika kalian belajar, ketika kalian punya handphone, kalian bertanggung jawab atas handphone masing-masing. Dan kedua adalah sebagai batasannya adalah kita mampu untuk mengendalikan diri masing-masing. Mengendalikan diri, contoh sederhana kayak tadi makan, kalian tahu batasan kalian. Kalian tahu batasan kalian. Ketika kalian tahu handphone buka TikTok, kalian tahu kalau kalian sekali buka TikTok kalian akan memakan waktu 5 jam, 3 jam, 5 jam untuk scroll terus hanya untuk memuaskan mata kalian, tapi kalian tahu ada tanggung jawab yang lain sebenarnya. Entah beresin rumah, entah ngerjain tugas ataupun kalian belajar. Kalian melepaskan itu. Dan sekalian belajar mampu untuk mengendalikan diri. Selagi masih muda, saran saya belajar untuk mengendalikan diri. Karena nanti ketika kalian udah makin dewasa akan banyak sekali akan banyak sekali hal-hal yang bakal banyak kalian kerjakan. Banyak hal yang kalian pikirkan sampai akhirnya mungkin kalian akan merasa exhausted. Tapi kalau kalian udah belajar mengendalikan apa yang kalian kerjakan, tanggung jawab segala sesuatu, karena jauh lebih mudah ketika kalian semakin beranjak dewasa. Dan sebagai anak-anak yang kita juga dipanggil untuk berencana. Ketika kalian makan buffet, kalian makan 4 orang, kalian berapa banyak kalian mau sampai akhirnya kalian menyisakan padahal bisa buat untuk orang ketika di kebetulan kalian bebas. Tapi saya mengajak kita semua untuk bertanggung jawab, untuk mengendalikan diri kalian, dan untuk mampu untuk berencana. Mengendalikan diri seperti waktu, tenaga, uang, apapun itulah yang kalian bisa kendalikan. Banyak orang sering ngeluh termasuk sama respon diri kita. Saya mau hitung-hitungan coba ya. Di sini Andi Wiratnata. Andi, boleh nyalain mic-nya, Andi? Biar orang mendengar suara kegantenganmu. Wah, siap. Bisa dengar? Bisa. Oh, pakai itu ya, speaker ya. Andi pernah bayangin nggak dapat duit 86.400? Banyak sih kok. Banyak sih pasti ya kok itu. Satu rupiah itu sekarang $1 itu adalah 14.000. 14.000 berarti 86.000 USD. Jadi rupiah sama dengan adalah 1,2 miliar. Nah, nanti dapat duit 1,2 miliar. Ya. Kalau kehilangan duit sebanyak 140.000. Jujur nggak berasa sih kok. Kenapa nggak berasa? Soalnya kalau misalnya punya 1,2 M, terus misalnya hilang 140.000 nih. Kalau misalnya dalam bentuk cash semua ya itu kalau kita biasanya nggak hitung-hitungin kan ya. Jadinya nggak berasa sih. Oke, nggak berasa ya. Oke. 140.000 itu sama dengan $10 tadi ya. $10 hilang dari 86.400, geli-geli lah ya. Masih ada 86.000
390 USD lagi. Kecil banget. Ketika kita diberikan kemerdekaan, thank you Andi atas responnya. Salah satu kemerdekaan yang kita diberikan sama Tuhan adalah kebebasan untuk mengendalikan yang tadi ya, termasuk adalah mengendalikan respon diri kita. Satu hari kita diberikan waktu 86.400 detik. 86.400 detik. 86.400 detik itu ketika kita kehilangan 10 detik harusnya nggak berasa. Namun banyak kan orang ketika mereka diperhadapkan dengan masalah, mereka karena 10 detik masalah, mereka menghancurkan 86.390 detik yang lainnya. Ketika kita diberikan kemerdekaan oleh Allah untuk memberikan kebebasan untuk memilih, dan kita punya Allah yang maha kuat dan Allah yang maha kuasa, berapa banyak dari kita yang kadang kita membuang 86.390 detik hanya karena 10 detik masalah. Sebagai anak-anak yang diberikan kebebasan, kita juga bebas untuk mengendalikan hidup kita, termasuk adalah dalam respon kita. Jangan sampai karena keputusan yang sebentar 10 detik mempengaruhi 86.390. Itu kalau cuma satu hari. Jangan sampai karena keputusan 10 detik itu mempengaruhi sisa hidup teman-teman tidak hidup dalam damai sejahtera. Ketika teman-teman tahu kalian salah, saya yakin itu nggak cuma hanya mempengaruhi satu hari itu aja. Kadang bisa berhari-hari. Kalian berantem sama orang tua kalian. Kalian mungkin nggak tenang mungkin cuma satu hari dong. Mungkin bisa berhari-hari. Kalian pernah ribut sama orang tuanya sampai nggak ngomong berhari-hari. Enak gitu terus? Enggak dong. Masih sejahtera. Dan kita dipanggil untuk memberikan damai sejahtera itu kepada orang-orang sekitar kita, kepada orang keluarga kita, kepada sahabat kita, kepada teman-teman kita, terhadap orang-orang sekitar kita. Kita dipanggil untuk mendatangkan damai sejahtera. Karena apa? Kitanya sudah damai sejahtera. So guys, kita sebagai anak-anak Allah, kita dipanggil untuk bertanggung jawab, untuk mengendalikan diri terhadap yang kita lakukan dan terhadap respon yang kita berikan. Dan kita diajak untuk berencana terhadap kehidupan kita. You only live once, tapi hiduplah dengan anugerah Tuhan, hiduplah dengan kuasa Tuhan, hiduplah menjadi anak-anak kesayangan Tuhan. Dan sebagai penutup saya akan katakan, salah satu kebebasan yang kita miliki sebagai orang percaya adalah kita memiliki kebebasan untuk datang kepada Allah setiap waktu. Pakailah kebebasan ini sebebas-bebasnya untuk kita ngomong sama Tuhan, untuk kita nanya sama Tuhan rencana Tuhan apa yang ingin ditempatkan kepada kita, rencana Tuhan seperti apa yang dipanggil, yang memanggil kita dalam pekerjaan, dalam pelayanan, dalam keluarga. Kita dipanggil seperti apa? Tanya sama Tuhan, Tuhan, Engkau memberikanku talenta ini. Dengan talenta ini, apa yang bisa aku berikan? Sama seperti tadi. Ini. Ketika kita sudah dimerdekakan, bangsa Indonesia sudah berjuang untuk kemerdekaan kita sangat bangga ketika kita memberikan yang terbaik untuk bangsa Indonesia. Dan hal itu terjadi juga untuk kita. Ketika kita diberikan sebagai hamba kebenaran. Sebagai hamba kebenaran. Kebanggaan apa yang kita dapat berikan kepada Allah? Kemuliaan apa yang dapat kita berikan kepada Allah? Melalui hidup kita, melalui tingkah kita, melalui perilaku kita, melalui cara berpikir kita, melalui tutur kata kita. Siap guys? Yang kita lakukan memang tidak mudah, oleh karena itu sekali lagi kita diberikan kebebasan untuk berbicara kepada Allah. Ketika Anda tidak kuat, ngomong sama Tuhan. Ketika teman-teman merasa tantangan banyak sekali, ngomong sama Tuhan. Karena yang membedakan kita dengan dunia adalah dunia memperjuangkan dengan kekuatan mereka sendiri, tapi kita punya Allah yang maha besar yang menguatkan kita, yang mengangkat kita dari masalah-masalah kita. You only live once, hiduplah dengan luar biasa, hiduplah dalam kemuliaan Tuhan. Nanti dalam sesi sharing ada 3 pertanyaan yang ingin
kalian diskusikan. Saya ingin kalian diskusikan yang pertama apa yang kalian dapatkan dari firman Tuhan pada pagi hari ini. Yang kedua adalah makna kemerdekaan buat kalian apa. Yang ketiga, dengan kebebasanmu apa yang kamu akan lakukan untuk memuliakan Tuhan. Oke, itu saja yang saya bagikan. Biarlah teman-teman dengan kebebasanmu hiduplah luar biasa. Asik, udah kayak kompor meleduk ya, udah kayak motivator. Tapi yang saya sampaikan adalah hiduplah untuk memuliakan Allah. Demikianlah firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Sebagai anak-anak yang telah dimerdekakan oleh Kristus, kami sadar Tuhan bahwa kami menjadi kepunyaan Allah. Kami adalah milik-Mu Tuhan. Oleh karena itu biarlah hidup kami Tuhan dapat memancarkan kemuliaan-Mu Tuhan. Saat ini ketika kami melakukan dosa Tuhan, kami mengakui segala dosa kami Tuhan. Dan biarlah kami boleh memulai Tuhan hidupan kami untuk terus memuliakan-Mu Tuhan dalam kehidupan kami, dalam cara berpikir kami, dalam tutur kata kami, dalam perbuatan kami. Dimanapun kami ditempatkan Tuhan, di gereja, di pelayanan, di keluarga kami, di masyarakat, dimanapun Engkau boleh menempatkan kami yakin Tuhan dan percaya bahwa Engkau ingin memakai kami untuk memancarkan kemuliaan-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan, setiap keputusan-keputusan yang kami perbuat ini dapat memuliakan-Mu Tuhan. Kami ucap syukur Tuhan untuk pagi hari ini. Biarlah Tuhan, firman Tuhan ini boleh menguatkan dan meneguhkan hati kami. Biarlah setiap keputusan yang kami ambil memuliakan nama-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sikap berdiri. Marilah kita bersama dengan umat Allah dan sikap berdiri. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat janji baptisan kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah yang Maha Kuasa, langit dan Kristus anaknya kita, dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Teman-teman yang di sini bisa masuk ke breakout room. Bisa masuk ke breakout room ya langsung.
Bisa dilanjut ke ya. Selanjutnya doa syafaat teman-teman. Kedengeran ya? Oke. Teman-teman, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Kau sudah memimpin ibadah ini dari awal hingga pertengahan. Tuhan, sekarang kami yang berdoa untuk bangsa dan negara kami, Tuhan, Indonesia, supaya pemimpin Indonesia dapat memimpin dengan bijak, Tuhan. Kami mau berdoa juga untuk tenaga kesehatan yang sedang bertugas untuk menangani pandemi ini, Tuhan, supaya pandemi ini cepat berlalu, Tuhan. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk proses vaksinasi yang sedang dijalankan, ya Tuhan, supaya segala prosesnya dapat berjalan dengan lancar, sehingga semua orang dapat memiliki kekebalan tubuh mereka untuk menangani COVID ini, ya Tuhan. Mari kita angkat doa ini. Selanjutnya kami mau berdoa Tuhan untuk event-event KR yang akan berjalan, Tuhan. Ada ignite Tuhan, ada juga persiapan region pengurus untuk tahun depan, ya Tuhan, supaya segala persiapan yang disiapkan dapat disiapkan dengan matang, ya Tuhan, dan acara nanti dapat berjalan dengan sesuai yang dipersiapkan, ya Tuhan. Tidak ada kekurangan atau salah-salah, Tuhan. Mari kita angkat doa ini. Selanjutnya kami juga mau berdoa Tuhan untuk orang-orang yang berulang tahun pada bulan ini, Tuhan. Terima kasih untuk 1 tahun yang telah Engkau tambahkan kepada mereka, Tuhan. Biarlah mereka tetap bertumbuh dalam-Mu, Tuhan. Mereka selalu menggantungkan segalanya kepada-Mu, Tuhan. Berdoa juga untuk kesehatan mereka, Tuhan. Biarlah mereka tetap sehat di masa pandemi seperti ini, Tuhan. Berkati juga mereka, ya Tuhan. Mari kita angkat doa ini. Dan terakhir Tuhan, kami mau berdoa untuk kesehatan kami semua, Tuhan. Terima kasih untuk kesehatan yang telah Kau berikan sampai saat ini, Tuhan.
Semoga kami tetap diberikan kesehatan, juga untuk orang-orang yang mungkin sedang kurang sehat badannya Tuhan, supaya mereka cepat pulih dari kurang sehat mereka Tuhan. Mereka juga bisa melakukan kegiatan mereka seperti biasanya Tuhan. Mari kita angkat waktu ini. Inilah doa kami Tuhan, karena segalanya hanya kami serahkan kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan, pimpinlah ibadah ini dari pertengahan hingga akhir Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Haleluya, amin. Oke teman-teman, sekarang kita masuk ke sesi persembahan. Seperti biasa, seperti minggu kemarin, teman-teman bisa menyiapkan smartphone-nya untuk bisa melakukan persembahan via digital. Nanti akan di-share QR code-nya ya, yang bisa diberikan melalui OVO, GoPay, ShopeePay, dan M-Banking. Nah, sebelum kita memberikan persembahan, mari saya ajak teman-teman untuk membaca ayat persembahan kita dari 1 Tawari 29 ayat 14. Oke, saya akan membacakan buat teman-teman. Sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini. Sebab daripada mula segala-galanya dan dari tangan mula sendiri persembahan yang kami berikan kepadamu. Ya, sekarang kita akan memberikan persembahan sambil menyanyikan lagu Betapa Hatiku Berterima Kasih. Nah teman-teman, kita bersatu dalam doa. Nah, Bapak yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih Bapak. Bapak dalam telah memberikan kami kesempatan untuk bisa melakukan persembahan Bapak. Dari apa yang sedikit kami punya Bapak, tapi Kau yang mau
gunakan persembahan ini dikelola oleh gereja supaya bisa memperluas kerajaan saja Bapa, untuk sekedar memuliakan namamu saja Bapa. Kau memberkati persembahan ini, semoga kau terima Bapa, dan sebentar kami akan melanjutkan kebaktian ini dari pertengahan sampai akhir ini Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan kepada ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus saja kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke teman-teman, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Koelius, dan tadi kita juga udah sesi breakout room ya. Boleh saya minta teman-teman untuk mungkin satu orang, apa sih yang didapatkan dari firman dan breakout room tadi? Mungkin ada satu orang perwakilan yang mau cerita. Oke. Mungkin Erik bisa cerita apa sih dari dapetin? Iya, kebebasan kita gitu sebagai remaja, gimana kita Tuhan gitu. Jadi biasanya kan orang selalu menstigmakan hidup dengan Tuhan itu nggak bebas, sebenarnya enggak gitu kan. Jadi itu sih yang kurang lebih gue dapetin dari firman hari ini. Itu beda nih sama mereka tadi ini itu random aja nih. Oke, lanjut. Oke, mungkin satu lagi deh ya dari kaum Hawa. Mungkin ada yang mau cerita, ada yang mau dicurhatkan apa sih yang didapetin dari firman dan breakout room. Oke, nggak ada yang mau sebut lagi ya. Oke, Feby bisa ceritain sih. Ya, jadi aku kayaknya kasih tahu apa yang aku dapat aja tadi, terus yang aku sharingin ke teman-teman tadi ya. Yang aku dapetin tadi kan kita belajar kalau Tuhan itu memberikan kita kebebasan gitu. Kita dapat free will dari Tuhan kan. Terus juga kebebasan yang kita harus lakukan itu adalah kebebasan yang memuliakan nama Tuhan. Terus yang pertama tadi kan yang kita bertanggung jawab. Terus kita harus mengendalikan diri kita, sama kita harus merencanakan sesuatu buat kita gitu kan, berencana gitu. Terus juga aku belajar tadi dari teman-teman, mungkin ada yang masih ada pergumulannya gitu-gitu dan sebagainya. Gitu. Oke, terima kasih teman-teman atas sharingnya tadi. Kalau dari saya sih mungkin kalau dari firman Tuhan itu kan bagaimana kita sudah dimerdekakan oleh Tuhan sendiri gitu ya. Namun dari hasil yang telah diberikan Tuhan secara cuma-cuma, secara gratis, kemerdekaan yang telah Tuhan berikan itu, bagaimana kita bisa bertanggung jawab, bisa mengolahnya begitu ya, kemerdekaan yang telah diberikan oleh Tuhan gitu, untuk memuliakan Tuhan gitu. Karena dari kita diberikan kemerdekaan bukan berarti kita bisa semaunya, bisa seenaknya kita begitu. Tapi ya bagaimana kita bisa merencanakan, bisa bertanggung jawab juga ya dari apa, dari kemerdekaan yang telah diberikan Tuhan itu sendiri begitu. Nah teman-teman, sikap kita sebagai umat yang telah dimerdekakan oleh Tuhan tentu harus berbeda dari sebelum kita dimerdekakan dari dosa gitu ya. Nah maka saat ini mari saya ajak teman-teman untuk bertekad untuk memaknai diri kita sebagai manusia yang telah dimerdekakan oleh Kristus, dengan berusaha menjalani hidup sebagai orang ya, sebagai title orang yang telah dimerdekakan oleh Tuhan dan bukan menjadi hamba dosa lagi, melainkan menjadi anak-anak Tuhan. Mari teman-teman kita menyanyikan lagu tekad kita, yaitu Hidup Bagi Kristus.
Tuhan, Kau pernah ada di tengah manusia, berjalan di antara manusia berdosa, menyembuhkan yang luka, mengangkat yang jatuh, melepaskan yang terikat dalam dosa. Tuhan, telah ku rasakan indahnya kasih-Mu, tak mungkin hanya ku simpan berdiam diri. Bawalah aku berjalan di tengah duniamu, buatlah aku hidup hanya untukmu. Hidup bagi Kristus hanya mungkin karena kasih-Nya. Hidup bagi Kristus hanya mungkin karena anugerah mengasihi yang Dia kasihi, melakukan yang Dia kerjakan. Ku mau hidup bagi Kristus. Tuhan, telah ku rasakan indahnya kasih-Mu, tak mungkin hanya ku simpan berdiam diri. Bawalah aku berjalan di tengah duniamu, buatlah aku hidup hanya untukmu. Hidup bagi Kristus hanya mungkin karena kasih-Nya. Hidup bagi Kristus hanya mungkin karena anugerah mengasihi yang Dia kasihi, melakukan yang Dia kerjakan. Ku mau hidup bagi Kristus. Untuk doa berkat dipersilahkan. Ya teman-teman, mari kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita berdoa memohon berkat dan pimpinan Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk firman Tuhan, untuk persekutuan pada pagi hari ini khususnya. Kami bersyukur untuk sharing dari Ko Jul yang menceritakan pengalamannya. Kami bersyukur bahwa Ko Jul juga punya pengalaman yang dia mengalami kesulitan untuk menjalankan kebebasan yang dia miliki, namun dia belajar dari pengalamannya. Kami juga mau belajar dari pengalaman tersebut. Kami juga belajar untuk memiliki kebebasan tetapi bertanggung jawab dan memuliakan Tuhan dalam hidup kami. Kiranya pada akhir dari ibadah kami mohon pemeliharaan dan berkat dari pimpinan Tuhan saja. Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia takkan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin.